Assalamualaikum. Istain kiamah. Takzim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oh, sehat. Syukur alhamdulillah. Bagaimana situasinya pagi ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan ini setelah 1 minggu jeda pada pertemuan kemarin. Kemarin masih ada yang ingat apa materi kita? Apa kemarin? Permasalahan sosial. Hari ini kita masih membahas mengenai permasalahan sosial, mengenai bentuk, kemudian penyebab, serta dampak, serta solusi yang harus diselesaikan. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita terlebih dahulu, kita berdoa dulu ya. Meka sebagai ketua kelas, silakan pimpin doanya dulu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri ya qawi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Azim. Alhamdulillah setelah selesai doa. Hari ini Ibu cek dulu kehadirannya ya. Kita lihat mungkin ada yang tidak bisa hadir. Ada temannya yang tidak hadir? Ada? Ada. Berapa orang? 5. Ada? Kayaknya karena cuaca hari ini kurang bagus, jadi banyak yang sakit ya. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Halo? Iqbal? Meka? Bembi? Baim? Alif? Muntat? Pinas? Sipa? Sinta? Sesa? Rara? Nelpa? Nurul? Yuliana? Alhamdulillah. Jadi yang tidak masuk hari ini atas nama siapa saja? Natasha? Messi? Francisco? Ada suratnya? Nggak ada. Berarti keterangannya Alfa ya. Baiklah. Alhamdulillah karena berarti kalian semua bisa hadir dengan sehat dan ada beberapa teman kita yang tidak hadir mungkin sakit atau yang lainnya karena ini tidak ada keterangannya. Kemarin kita sudah membahas mengenai permasalahan sosial. Apa itu masalah sosial? Nah, ingat tidak? Masih ingat belum? Dah, bagi dulu bukunya. Ada yang masih ingat apa itu permasalahan sosial? Kan minggu kemarin Ibu sudah memberitahu mengenai permasalahan. Kita sudah membahas apa saja jenis permasalahan sosial? Apa saja kemarin? Ada? Ketidaksesuaian. Ada kemiskinan. Kemudian ada kriminalitas. Kemudian ada apa lagi? Kesenjangan sosial. Kekerasan. Dan Kekerasan. kekerasan. Nah, itu adalah sebagian dari pembahasan kita kemarin mengenai permasalahan sosial.
Untuk minggu ini juga kita masih membahas mengenai permasalahan sosial. Pada pertemuan ini kita masih membahas mengenai jenis-jenis permasalahan sosial, kemudian dampak permasalahan sosial, serta solusi dari permasalahan sosial. Nah, jadi ada beberapa kemarin kalian sudah membahas mengenai apa itu permasalahan sosial, beberapa teori permasalahan sosial, serta bentuk permasalahan sosial yang lainnya. Tapi ini Ibu lihat kayaknya pada belum semangat ini, pagi-pagi kok sudah letih lesu, butuh motivasi nih supaya lebih semangat untuk memulai pembelajaran ya. Kayaknya masih tegang-tegang mukanya, Ibu lihat semuanya pada tegang-tegang, kan kita harus rileks untuk belajar ya. Untuk supaya lebih tidak lagi tegang, setelah itu kita belajar dengan santai, sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya minggu kemarin itu kayaknya yang baru kita pelajari belum hafal nian. Jadi Ibu harap yang minggu ini sudah agak lumayan hafal ice breakingnya. Sama dengan minggu kemarin kita masih menggunakan ice breaking dengan model bernyanyi. Ya, silakan semuanya berdiri dan sedikit rilekskan badannya dulu. Ibu lihat ini sangat tegang wajahnya. Jadi sebelum belajar kita harus rileks terlebih dahulu. Bentar. Ibu buka dulu. Sambil digerak-gerakkan badannya, jadi biar tidak terlalu tegang ototnya. Ini pagi-pagi sudah lesu semua nampaknya. Wajahnya harus smile. Nah. Sudah siap? Kalau sudah siap, sudah? Siapkan tangannya terlebih dahulu. Sudah? Kita mulai ya, siap ya? Ikuti gerakan yang di depan. Kalau tidak hafal, lihat bacanya. Semua usahakan untuk bernyanyi, biar nanti olahraga mulut. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan itu kan ada pan ikan berenang, duduk yang manis, siap berdoa. Ikuti di depan. Tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung. Kan? Nah. Jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Iqbal, jangan malu-malu. Di kanan ke satu jari kiri, ku gabung menjadi satu, ku bentuk jembatan. Dua jari kanan, ku dua baim, ku menjadi satu, ku bentuk kamera cekrak. Tiga jari kanan, ku tiga jari kiri, ku bentuk menjadi satu. Jari empat jari kiri, ku bentuk menjadi satu, ku telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku bentuk menjadi satu, ku siap berdoa. Aduh, ini masih kurang semangat kayaknya. Kayaknya masih banyak yang letih lesu. Belum siap belajar ini. Siap ya? Kita ulang sekali lagi. Sudah diulang sekali lagi, harus lebih semangat ya.
Setelah itu kita baru bisa. Kalau sudah semangat baru kita bisa belajar kembali. Ayo coba. Dah, siap? Salah. Harus lebih semangat, semua harus semangat. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping ikan berenang. Rara, keluarkan suara. Berenang, duduk yang manis, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. Lingkar. Kiri, kanan, bawah, siap berdoa. Aku tepuk satu. Satu, tepuk. Ayo bernyanyi semua. Jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Satu jari kiriku, satu jari kananku, gabung menjadi satu, ku bentuk jembatan. 2 jari kiri, 2 jari kananku, gabung menjadi satu, ku bentuk kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi satu, ku bentuk menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi satu, ku bentuk telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi satu, ku siap berdoa. Wah. Gimana rasanya? Setelah ice breaking sudah berkeringat? Sudah siap untuk belajar? Sudah sangat siap? Ibu sekali lagi siap untuk belajar? Alhamdulillah, kalau sudah siap kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu mengenai tadi apa topiknya? Permasalahan sosial. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai masalah sosial, pengertian masalah sosial, jenis masalah sosial, teori masalah sosial. Nah, sekarang untuk minggu ini kita juga masih membahas materi mengenai permasalahan sosial, baik itu bentuk, jenis, dampak yang ditimbulkan maupun solusi yang dicarikan untuk mengurangi dampak dari permasalahan sosial tersebut. Nah, itu mengenai tadi sudah segar, sudah siap katanya, siap belajar. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kalian perhatikan video berikut. Perhatikan dulu ya. Perhatikan video pembelajaran berikut. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Kemarin mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kemarin, minggu kemarin kan kita sudah membahas apa saja tujuan kita pembelajaran kita dalam permasalahan sosial, dalam materi permasalahan. Pertama adalah memahami permasalahan sosial. Kedua, mengidentifikasikan berbagai permasalahan sosial, mengidentifikasikan dampak permasalahan sosial, kemudian mengidentifikasikan upaya pemecahan masalah sosial. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai tujuan tujuan dari permasalahan sosial. Untuk KKM di pertemuan pertama kita dulu sudah dibahas kan, berapa KKM kita? 75. Jadi itu adalah batas minimal terakhir untuk penilaian kalian.
Silakan perhatikan video di depan. Jadi ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu pertama menganalisis masalah sosial, kemudian memberi respon. Ini sudah kita bahas di pertemuan kita yang kemarin, itu mengenai apa saja yang perlu kita lakukan. Ada indikator, yaitu menjelaskan, menentukan, memberi contoh, menunjukkan dampak dari masalah, serta merumuskan masalah. Jadi ini kalian sudah paham. Sekarang kalian perhatikan video berikut. Perhatikan dulu ya. Udah hampir 1 tahun berlalu, COVID-19 dalam satu sosial sejak awal pandemi mengganggu berbagai aspek, termasuk pekerjaan yang juga berdampak pada perekonomian suatu negara. Kondisi perekonomian yang makin buruk rupanya dibarengi peningkatan permasalahan sosial. Lalu, gimana hubungan di antara keduanya? Apa dampak yang terasa seandainya terjadi permasalahan sosial? Mulainya COVID-19 dan berlakunya kebijakan pembatasan sosial mengakibatkan adanya perubahan dalam kebiasaan hidup masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, tentu jadi permasalahan sosial buat sebagian masyarakat dan menimbulkan berbagai masyarakat. Permasalahan sosial adanya tidak diinginkan masyarakat, karena adanya hal-hal yang tidak sesuai unsur-unsur kebudayaan dan bisa mengganggu ketentraman masyarakat. Kenapa bisa terjadi permasalahan sosial? Ada banyak faktor yang menjadi penyebab permasalahan sosial. Misalnya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis. Faktor ekonomi menyebabkan permasalahan sosial yang meningkat sewaktu pandemi. Di antaranya kasus kriminal dan pengangguran serta terjadinya kesenjangan sosial. Kondisi kayak itu pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Pengangguran yang terus naik menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang status sosial yang punya. Penurunan pendapatan ini menyebabkan pergeseran kelas sosial kelompok tertentu, menimbulkan naiknya persaingan dalam mempertahankan status sosialnya. Tertekannya status sosial yang menentukan seseorang ini tergantung kondisi psikologis seseorang. Tekanan yang muncul itu bisa membuat seseorang menempuh jalur yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhannya. Terbukti berdasarkan laporan United Nations Against Crime (UNODC), selama masa krisis ekonomi, kasus perampokan menjadi berlipat ganda, kasus pembunuhan dan perampasan kendaraan bermotor juga lebih meningkat. Selain itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat peningkatan kasus kriminal selama masa pandemi. Bahkan, Agustus lalu terjadi kenaikan sebesar 4,49%. Kasus kriminal tertinggi sejauh ini diantaranya penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan pembegalan. Bukti-bukti itu menunjukkan permasalahan sosial berhubungan dengan permasalahan ekonomi dan memicu peningkatan tindakan kriminal. Tapi tindakan kriminal itu nggak seharusnya dijadikan jawaban permasalahan ekonomi. Karena sebetulnya banyak peluang lain, kayak memulai atau bergabung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memanfaatkan teknologi. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, sudah memperhatikan video tadi kan? Sudah paham? Apa saja salah satu yang menjadi penyebab permasalahan sosial? Apa? Ekonomi. Terus apa tadi di sana di dalam video itu? Pengangguran. Terus apa lagi? Apa?
Terus apa tadi? Yang barusan wabah menyerang dunia, penyakit berupa coronavirus, corona atau COVID-19. Itu juga menjadi salah satu sumber permasalahan sosial. Baiklah, untuk melihat tujuan atau menghasilkan tujuan, Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Dalam beberapa kelompok, kalian selesaikan tugasnya, Ibu akan membagikan nanti LKPD-nya. Kalian silakan kelompoknya mau dibentuk oleh Ibu yang menunjuk atau kalian sendiri yang menentukan. Ibu yang menentukan ya. Jadi kita bentuk dalam beberapa kelompok biar nanti kelihatan kalian siapa yang kerjasama. Nilai itu didasarkan pada ketepatan kalian dalam menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Kemudian setiap individu akan dinilai setiap saat diskusi kelompok. Siapa yang main-main, siapa yang benar mengerjakan, dan yang lainnya itu akan masuk dalam penilaian semua. Jadi selama diskusi Ibu akan memantau perkembangan kalian saat diskusi. Baiklah, kita akan membentuk kelompoknya. Ibu rasa supaya tidak banyak ini laki-lakinya. Yuliana ke sini. Nah, kemudian sudah agak pas kayaknya, cuma Yuliana pindah. Silakan membentuk kelompok dulu. Setelah membentuk kelompok, pikirkan nama kelompok yang akan kalian buat. Silakan diskusikan dulu mau apa nama anggota kelompoknya. Dan boleh mengeluarkan handphonenya, karena kalian boleh mencari dari berbagai sumber manapun yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan masing-masing kelompok ke depan mengambil LKPD-nya, perwakilannya satu orang. Nah, dibuka dulu, dibaca dulu LKPD-nya. Ibu akan memberi keterangan mengenai pengisian LKPD-nya ya. Sini. Jangan ngujung. Nah, kalian perhatikan di LKPD kalian. Silakan perhatikan di LKPD-nya. Udah? Silakan perhatikan di LKPD-nya ini. Itu ada keterangan mengenai nama kelompok. Di sini kalian menulis nama kelompok sesuai kesepakatan kalian di dalam diskusi ya. Kemudian kalian menulis nama anggota kelompok kalian. Kalian tulis nama anggota kalian masing-masing.
Kemudian di sana di lembar kedua, di halaman kedua, perhatikan di halaman kedua. Di halaman kedua itu ada tahap-tahap dalam diskusi kelompok. Di sana ada kelompok 1. Kelompok 1 adalah berita hoak. Artinya nanti yang dapat kelompok 1 itu mencari informasi sebanyak mungkin tentang berita hoak. Kemudian kelompok 2 apa? Aliran sesat. Artinya di kelompok 2 yang dapat tugas kelompok 2 nanti mencari informasi sebanyak mungkin tentang aliran sesat yang ada di Indonesia terutama ya. Kemudian yang ketiga adalah bullying. Nah, yang kelompok 3 nanti artinya yang dapat ditunjuk kelompok 3 itu mencari informasi sebanyak mungkin tentang bullying yang terjadi saat ini yang lagi marak di Indonesia. Terakhir adalah kelompok 4 penyakit menular. Nah, artinya kelompok ini nanti hanya mencari informasi sebanyak mungkin tentang berbagai jenis penyakit menular. Apalagi saat ini yang sedang heboh adalah mengenai COVID-19. Tapi tidak itu saja, banyak penyakit menular yang menjadi sebuah masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Sudah paham mengenai LKPD-nya? Sudah paham anak-anak? Sudah? Kalau sudah paham, sebentar lagi kalian akan memulai diskusi. Sekarang kita tentukan dulu kelompok 1, 2, 3, dan 4-nya ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan itu kelompok 4. Nama kelompoknya silakan kalian tentukan sendiri berdasarkan kesepakatan kalian. Kini pukul 9.12. Ya, pukul 9.12, Ibu kasih waktu itu 40 menit untuk menyelesaikan masalah. Yang dikasih ada tadi apa tujuannya? Yaitu kalian menentukan, mengidentifikasikan jenisnya, kemudian dampaknya dan solusinya ya. Jadi 3 itu yang akan kalian boleh mendapat informasi dari manapun. Boleh, nanti Ibu juga hotspot kok. Udah? Nanti password yang Ibu itu Zaza 12345 ya. Sudah? Ada pertanyaan sebelum kita memulai? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas semuanya? Sudah? Sudah cukup jelas anak-anak? Sudah. Berarti kalau sudah cukup jelas silakan memulai diskusi. Mulai 9.13 waktu 40 menit berarti jam berapa kalian selesai itu? Jam 9 berapa? 9.13. Ini 9.13. Nanti selesai 40 menit. Berarti 9.53 ada? 9.53 ya? Nah, berarti 9.53 nanti kasih kita selesai ya. Dan kita mulai mempresentasikan hasil diskusi kita. Silakan mulai, Ibu kasih waktu sebanyak 40 menit. Cari informasi sebanyak mungkin karena semakin lengkap informasi kelompok kalian maka nilai kalian akan semakin tinggi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan dengan Ibu jika ada kendala. Ya, silakan nanti nilainya berdasarkan hasil kalian. Semakin banyak informasi yang kalian peroleh, semakin besar nilai kalian nanti. Ingat waktunya tadi berapa nak? Jam 9:53 sudah selesai.
Ih, ih. Tadi kelompoknya membahas tentang apa? Bullying. Berarti cari info. Ini kelompok satu membahas tentang berita hoak. Nah, kalau berita hoak kan banyak saat ini berita-berita yang gara-gara berita tidak benar akhirnya terjadi masalah. Jadi kalian mencari informasi sebanyak mungkin tentang apa saja berita hoak, kemudian dampaknya serta solusinya. Jadi informasi silakan saling bekerja sama nanti misalnya itu kita ini. Nah, tadi mencari tentang dampaknya, Baby mencari solusinya. Sama seperti kelompok ini juga ada yang mencari tentang dampaknya, kemudian ada yang mencari solusinya. Dia ada satu orang yang mengerjakan. Ini Nurul sama Yudana mati lampu. Salah kostum. Ya, hah? Oh, nggak tahu. Kan tahu sabang hari ini. Lampu, salah kostum. Mana ada kendala? Jika ada kendala silakan tanya dulu. Tapi jenis-jenisnya dulu, kemudian dampaknya. Nah, nanti ada yang dari jenis, ada dampaknya. Masih lama kok bahasanya. Ini masih sekitar 2 tahun. Nampak dekat sini, nah dekat kaki dulu biar. Dapat? Jangan sampai salah informasi ya. Kalian mengerjakan sesuai yang diperintah pada kelompok kalian. Satu apa, kelompok apa.
Lancar semuanya? Kesimpulan jenis, dampak, dan solusi. Jenisnya apa saja dalam jenis ini, kemudian kesimpulannya nanti kalian untuk pada akhirnya kalian kemarin apa tadi apa pembahasannya mengenai berita hoax ya. Nah, berita hoax itu apa saja jenisnya? Kan banyak itu yang nanti gara-gara berita hoax kemudian terjadi masalah sampai bisa perang.
Sudah selesai? Selesai? Nah, sudah selesai, siap-siap. Sana sebentar lagi kalian akan mempresentasikan hasil kelompok kalian ya, dari diskusi kalian. Siap, nanti kalian semuanya sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Siap, kan? Kita dengar hasil dari diskusi kelompok kalian. Hasil kalian dalam bahasa dan kelompok 4 ya. Siap mempresentasikan? Silakan kalau ada dan yang lainnya, kelompok lain silakan mendengar hasil presentasi dari kelompok temannya ya. Silakan menyimak, mendengar dan memperhatikan. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kesehatan yang beranggotakan saya sendiri, Syifa Alfiana, Ines, Juliana, serta Aldo. Jadi dalam kegiatan kali ini kami akan presentasikan dengan tema penyakit yang menular di Indonesia. Jadi penyakit yang menular di Indonesia pastinya sangat banyak. Yang paling dominan itu infeksi saluran pernapasan atau bisa disebut dari ISPA, COVID-19, diare, tuberkulosis, demam, cacingan, penyakit kulit, malaria, serta difteri. Namun kali ini kami akan menjelaskan dua dari apa yang kami sebutkan tadi. Pertama, kami akan menjelaskan tentang infeksi saluran pernapasan yang bisa disebut dengan ISPA. Jadi, infeksi saluran pernapasan dapat menyerang hidung, tenggorokan, saluran napas, dan paru-paru. Penyakit ini ditimbulkan dari munculnya demam, tenggorokan yang sakit, nyeri saat menelan, batuk kering atau bisa disebut dengan berdahak, serta pilek. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh virus, tetapi juga bakteri. ISPA yang disebabkan oleh infeksi virus biasanya akan membaik dalam waktu 3-14 hari, tapi bisa disebut dengan 2 minggu. Bila disebabkan oleh bakteri, dokter akan memberikan obat untuk menanganinya. Cara untuk penyembuhan ISPA itu sendiri tentunya bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengonsumsi makanan bergizi, yaitu makanan seimbang. Biasakan diri selalu mencuci tangan saat ingin melakukan sesuatu, dan melakukan vaksin influenza. Paham pula tentang etika batuk dan bersin, serta menggunakan masker agar virus dan bakteri tidak menular kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
atau bisa disebut dengan berdahak, serta pilek. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh virus, tetapi juga bakteri. ISPA yang disebabkan oleh infeksi virus biasanya akan membaik dalam waktu 3-14 hari, atau bisa disebut dengan 2 minggu. Bila disebabkan oleh bakteri, dokter akan memberikan obat untuk menanganinya. Cara untuk penyembuhan ISPA itu sendiri tentunya bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi, yaitu makanan seimbang, biasakan diri selalu mencuci tangan saat ingin melakukan sesuatu, dan melakukan vaksin influenza. Paham pula tentang etika batuk dan bersin, serta menggunakan masker agar virus dan bakteri tidak menular kepada orang lain. Serta yang kedua, penyakit dan tentunya kita ketahui yang datang pada 2020 yang sangat merajalela di dunia, yaitu COVID-19, bisa disebut dengan corona. Penyakit yang sangat menular ini disebabkan oleh virus corona, dapat menimbulkan gejala yang menyerupai gejala flu biasa seperti demam, batuk kering, pilek, dan sesak napas. Gejala tersebut umumnya muncul setelah 2 hari hingga 2 minggu. Seseorang terinfeksi virus penyebabnya untuk masalah kasus yang sangat besar. COVID-19 dapat menyebabkan penderitaan sesak napas hingga kematian. Salah satu langkah pencegahan yang penting dilakukan adalah dengan melakukan vaksin. Ada berbagai jenis yang beredar saat ini. Vaksin ini dapat melindungi Anda dari paparan virus corona, tapi juga meringankan yang dialami saat terinfeksi. Tentunya kedua penyakit tersebut dapat kita atasi dengan terus menjaga kebersihan serta merawat tubuh kita agar terus terasa sehat. Sekian presentasi dari kami dari hasil diskusi yang telah kami catat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan dari Fatura, saya sendiri Nurul Islami, Nekran Desta, Alif, dan Sesa. Kami dari Kampus Kalibata. Kami di sini akan menjelaskan pengertian aliran sesat adalah menurut Oxford English Dictionary adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan sistem keagamaan manapun. Aliran sesat juga disebut heresi. Secara etimologi, kata heresi berasal dari bahasa Yunani heresis yang berarti pilihan, keyakinan atau faksi dari pemeluk yang melawan. Jika ada anggapan bahwa ajaran sesat atau aliran sesat kategori ini hanya ada sebagai kebalikan posisi suatu sekte. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjerumus ke dalam aliran sesat. Yang pertama, keawaman tentang agama. Pengetahuan yang kurang tentang agama, mengaku Islam tapi tidak banyak tahu tentang ajaran yang ada seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, kekaguman. Banyak orang yang memutuskan untuk mengikuti paham seorang tentang agama semata-mata karena kagum pada kemampuan pribadi orang tersebut. Seperti menghafal Al-Quran dan hadis, sering mengeluarkan dalil, mengemukakan pemikiran yang terkesan baru ditemui, kepribadian yang menyenangkan, membuat seseorang merasa baru menemukan pencerahan dan jalan kebenaran di dalam agama tersebut. 3. Kebutuhan materi atau faktor ekonomi. Orang-orang berasal dari golongannya sesat yang berkelebihan dana dapat dengan mudah merekrut pengikut yang berasal dari orang-orang yang takut lapar. Adapun dampak dari aliran sesat adalah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mulai dari hilangnya sanak saudara sampai krisis kepercayaan agama. Ada beberapa jenis aliran sesat yang berada di Indonesia. Yang pertama, Ahmadiyah Qadiriyah. Yang kedua, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ketiga, Salamullah. Keempat, Tarikat Tajul Kalwatiyah Syekh Yusuf Goa. Kelima, Gerakan Fajar Nusantara. Keenam, Kerajaan Bubur. Dan ketujuh, Hakeko
Dampak dari berita hoax dalam sebuah studi di University of California, San Francisco, para fisiologi sepakat bahwa hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental seperti post-traumatic stress syndrome, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan. Solusi mengatasi berita hoax: hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional dengan provokatif, misalnya dengan langsung menunjukkan jari pihak tertentu. Cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, ikut serta grup diskusi anti hoax. Kesimpulan dari berita hoax: berita hoax merupakan berita bohong atau tipuan yang mudah menyebar di kalangan masyarakat. Sebagai orang yang tidak berpikir logis dan kritis, bisa saja termakan oleh berita hoax. Namun, jika seorang memiliki pemikiran logis dan kritis, maka ia akan mencari sumber lain terkaitan berita tersebut agar tidak terpengaruh dengan suatu berita hoax. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan mencemarkan masyarakat. Berita hoax umumnya ditulis sedemikian rupa agar pembaca percaya dengan berita tersebut. Namun, lambat laun berita hoax pasti akan ketahuan. Hal ini dikarenakan tidak semua orang mudah percaya hoax. Itu perilaku perlindungan kepada guru dan staf sekolah. Memberikan sosialisasi tentang bahaya perundungan di sekolah dan lingkungan bermain untuk para siswa, guru, dan staf, menanamkan keberanian pada siswa untuk melakukan tindakan perundungan. Sekian dari saya, terima kasih. Melihat infonya. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas mengenai macam-macam permasalahan sosial, yaitu mulai dari bullying, kemudian apa? Aliran sesat, selanjutnya apa? Berita hoax dan penyakit menular. Jadi ada beberapa macam. Dari hasil diskusi yang Ibu dengar, di antara kalian hasilnya sudah cukup bagus dan kita beri nilai A semuanya ya. Sekali lagi. Tapi masih ada beberapa kekurangan di antara beberapa kelompok, karena ini tadi ada yang membahas misalnya penyakit menular, itu seharusnya dibahas lebih tepat mengenai apa saja itu pengaruhnya terhadap masyarakat luas ya. Kemudian solusi yang diambil pemerintah maupun masyarakat, di situ kalian belum menulisnya, jadi silahkan dilengkapi. Kemudian yang kelompok lain juga ada beberapa kekurangan tadi mengenai dampak dan solusinya. Ada yang kelompok ini tadi solusinya sudah cukup bagus dan menarik, sudah sesuai. Jadi kelompok 1 masih perlu penambahan sedikit ya, sedikit mengenai, kemudian kelompok 2 juga masih perlu penambahan sedikit mengenai solusi ketepatan masalahnya keterkaitan dengan masalah sosial. Ini kalian ditimbulkan dengan masalah sosial tadi ya. Sudah paham? Silakan kalian mengumpulkan LKPD-nya, kemudian kembalikan ke isi bukunya seperti disediakan. Kesenjangan sosial, ya kan? Nah, di sini di pertemuan kedua ini kita membahas lagi mengenai jenis lainnya, yaitu pertama tadi apa yang kita bahas, yaitu berita hoax, kemudian apa lagi? Aliran sesat. Kalian sudah mengenal beberapa aliran sesat. Kalau berita hoax mungkin itu selalu terjadi di media sosial saat ini kan, itu sudah kalian ya. Berita hoax kalian harus pilih, tadi sudah dibahas. Solusinya adalah kepintaran kalian dalam memilih mana berita benar, mana berita salah. Kemudian yang kedua, aliran sesat. Banyaknya macam aliran sesat di negara Indonesia, itu ada berbagai macam jenis, bahkan mungkin ratusan kan. Tinggal lagi kalian harus hati-hati dalam melihat bentuk-bentuk aliran sesat yang ada di sekitar kalian, jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Jadi hal-hal yang kira-kira melenceng dari keluar ajaran agama itu jangan dituruti. Kemudian yang ketiga tadi apa? Bullying. Bullying adalah tren zaman ini. Mungkin kalian banyak melihat kasus di sekitar kita, banyak sekali kejadian bullying. Jadi tidak hanya kita saksikan di televisi atau yang lainnya, tapi bullying itu justru kadang terjadi di sekitar kita. Beberapa minggu yang lalu mungkin atau bulan yang lalu itu pernah terjadi kasus bullying yang sangat menghebohkan daerah kita. Itu adalah suatu bentuk pembelajaran untuk kita, kalian sebagai siswa
itu harus memahami tindakan bullying, tidak boleh membuli orang lain, dan ketika kalian kena bullying kalian harus segera melapor kepada pihak yang berwenang ya. Di sini kalau di sekolah artinya guru, kemudian ada TU dan sebagainya ya kan, pihak-pihak yang kira-kira bisa melindungi. Jangan melihatkan bullying itu kalian diamkan sehingga kalian akan menjadi korban dan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya apa lagi tadi? Penyakit menular. Penyakit menular ini banyak sekali. Yang barusan kita bahas adalah mengenai yang paling heboh, menghebohkan seluruh dunia, yaitu apa? COVID-19 atau COVID-19. Kemudian yang sebenarnya dari dulu banyak penyakit-penyakit menular yang menjadi permasalahan sosial. Salah satunya adalah HIV. Tahu HIV? Nah, penyakit AIDS atau penyakit HIV itu ditularkan karena banyaknya tindakan sosial, misalnya hubungan seksual di luar nikah, kemudian sesama jenis, homo dan sebagainya, hingga menimbulkan penyakit. Jadi hal ini harus segera dihindari ya, karena itu artinya akan menimbulkan ini. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit menular yang menjadi sumber permasalahan sosial. Nah, itulah yang kita bahas. Pada minggu depan pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas pada bab yang lain, yaitu mengenai pembahasan kita di kemarin pertama kelompok sosial, kemudian permasalahan sosial, kemudian minggu depan kita akan melakukan ujian mengenai 2 bab yang tidak kita bahas sebelumnya. Jadi siap-siap ya, minggu depan materi pelatihan kita adalah mengenai kelompok sosial dan permasalahan sosial. Kita akan melakukan ujian singkat, nanti kisi-kisinya akan dikirim di grup kelas kalian untuk kalian pelajari. Silakan dipelajari sebanyak mungkin, karena apa yang kita pelajari itu yang akan masuk dalam pembahasan tes kalian di minggu depan. Jadi pertemuan berikutnya kita sudah tes untuk 2 bab, yaitu kelompok sosial dan permasalahan. Bagaimana rasanya? Sudah sangat lega pemahamannya? Ibu harap sudah mengerti ya. Kalau ditanya mengenai apa itu permasalahan sosial, kemudian kelompok sosial, karena kalian sudah membahasnya dengan baik. Demikianlah untuk materi kita hari ini, pertemuan kita untuk